Dan karena waktunya tadi terlambat, ada hak saudara kita yang wajib kita tunaikan. Kita langsung masuk ke Al-Faslus Sadis, Adabu Tilawatil Quran. Adab-adab seputar membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, azani wa azzakumullah bil Quran. Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Al-Quran, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang dari orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, itu minta keamanan, jaminan, perlindungan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu, maka berikan dia, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah. Dari ayat ini Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan, dan ini disepakati, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firmannya Allah, ucapannya Allah, dan bukan makhluk. Dan ini kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan termasuk pokok akidah Ahlussunnah di dalam iman kepada kitabullah. Dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man qala al-Quran kalamullah fahuwa mubtadi'. Siapa saja yang mengucapkan Al-Quran itu kalamullah, hanya sampai di situ, maka dia adalah seorang mubtadi', ahlu bid'ah. Wa man qala annal Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Wa man qala al-Quran kalamullah ghairu makhluk fahuwa ahli sunnah. Dan barang siapa yang mengucapkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, maka dia insyaallah ahli sunnah. Maka hendaknya kita memperhatikan keyakinan kita tentang Al-Quran ini, karena keyakinan tersebut akan memberikan pengaruh besar di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu membacanya, entah itu membawanya, entah itu ketika kita menghafalnya, ataupun lebih-lebih mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Perkara ini kenapa dibahas oleh penulis? Karena hari-hari begini biasanya subuhat-subuhat itu mulai gencar atau banyak berseliweran. Padahal subuhat-subuhat itu adalah subuhat yang sudah usang, sudah dibantah oleh para ulama. Hanya saja kaum muslimin kita ini bodoh, tidak membaca kitab-kitab para ulama, tidak mendengar pengajian dari para masyayikh atau para asatidz yang membahas tentang akidah, sehingga subhat-subhat yang datang terkadang membuat kita bingung, kadang-kadang terasa berat di hati kita untuk membantahnya. Maka di sini beliau menyampaikannya secara mujmal, wallahu taala alam. Dan di sana ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim di dalam membaca Al-Quran atau lebih-lebih dalam berinteraksinya, yaitu dengan mengamalkannya atau mengajarkan Al-Quran tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, yang paling baik, terbaik adalah yang mengajarkan Al-Quran. Mas, mohon tenang ya. Kalau mau di masjid, duduk tenang sambil mendengarkan. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka label terbaik yang disematkan oleh Nabi SAW dari Allah Azza wa Jal harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Di sini disebutkan beberapa adab, insya Allah kita baca secara ringan. Yang pertama adalah an-niyatus shalihah. Hendaknya kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran
kita berusaha untuk niat yang baik, yaitu niat beribadah kepada Allah, mengikhlaskannya hanya untuk Allah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi tidaklah menerima suatu amal ibadah kecuali ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu murni. Kalau kita punya madu, kita jualan, kalau madu itu tidak dicampur dengan air, tidak dicampur dengan gula, maka madu itu murni. Nah, murni itu khalis, murni. Kalau bahasa dagangnya adalah pure, pure. Sampai ada merek dagang Purit, itu murni. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini, Nabi SAW mengabarkan tidak menerima amal ibadah kecuali ibadah itu murni ditujukan untuk Allah. Ini makna ikhlas. Jadi kalau kita punya masalah dengan seseorang, mohon diikhlaskan. Ini adalah kaitannya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hak seorang hamba terhadap hamba yang lain, maka kaitannya bukan ikhlas tapi ridha. Antum didolimi, ikhlaskan saja. Ya, itu berarti ikhlaskan antara perkara ini antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan dengan bertawakal, menyerahkan kepada Allah, biar Allah yang mengurusinya. Ini ikhlas. Tapi terkait dengan maksud orang itu, ikhlaskan dia, maksudnya maafkan dia, maka ini bukan ikhlas. Meskipun secara realita kita sering menggunakan kata ikhlas, tapi ridhokan, relakan, maafkan. Ini harus difahami sehingga apa? Mustalah ikhlas tetap sebagaimana yang Allah inginkan. Mustalah kata istilah ikhlas tetap sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, yang difahami oleh para ulama terus menerus, sehingga kata-kata ini pun tetap sebagaimana mestinya. Karena sekarang kita dijauhkan oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang yang benci kepada Islam, dijauhkan dari istilah-istilah syar'i. Jihad, kalau dengar kata jihad, apa yang tergambarkan? Terorisme. Kalau kajiannya bahas jihad, nah ini wajib waspada, dikirim BIN, Badan Intelijen Negara, kemudian dikirim pengamat, mata-mata. Ini kemudian kalau membahas tauhid, syirik, nah ini siap-siap, ini tanda-tanda Wahabi, intoleran. Jadi istilah-istilah syar'i, tauhid, syirik, jihad, isbal, khimar, jilbab, ini sudah mulai dibuat bergeser supaya menjauhkan kaum muslimin dari makna yang hakiki. Sekarang contoh saja, kami pernah membuktikan apa makna jilbab. Kami bertanya kepada ummahat, maka sebagian menjawab, ya kerudung itu Ustaz, yang dipakai itu di kepala itu jilbab. Ada yang mengatakan jilbab itu ya ini tabir yang menutupi seorang dari penglihatan terhadap akhwat. Ini namanya jilbab. Padahal jilbab adalah pakaian yang menutupi wanita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Adapun yang untuk kepala sampai dada itu namanya khimar. Khimar. Adapun tabir, tembok kah, korden, selambu, sehingga kita tidak bisa melihat akhwat yang ada di balik itu dinamakan apa? Hijab.
Jadi hijab itu lebih umum daripada jilbab. Nah, ini sudah tidak paham. Bagaimana? Karena musuh-musuh Islam sudah mulai menggeser makna-makna istilah-istilah syar'i tentang hal tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, adab terkait tentang Al-Qur'an adalah ihtisab. Yaitu kata beliau, wadzalika bi an yarjua sawaba qiraatihi minallahi taala. Yaitu hendaknya seseorang mengharap pahala dari membacanya, dari berinteraksi dengan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengharap ibadah dengan Al-Quran itu pahala di sisi Allah, dan ini ikhlas, bukan pamrih, tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ibadah itu nggak boleh minta. Antum ibadah kalau masih minta surga, berlindung dari neraka, itu nggak ikhlas. Ini fatal, ini salah. Dan ini sudah digembor-gemborkan. Ibadah itu ya cinta. Nggak boleh minta, nggak boleh takut. Maka sangat mudah sekali membantah syubhat ini. Orang yang paling ikhlas siapa? Saya mau tanya. Orang yang paling ikhlas dalam beribadah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beribadah beliau, semisal salat, sebelum salam beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dengan salat ini, dengan doa ini apa? Surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Kira-kira Nabi SAW ketika sholat berdoa dengan doa ini, apakah berani mereka yang mengatakan semisal itu bahwasanya Rasulullah SAW tidak ikhlas? Tidak akan berani. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memahami konsep-konsep dasar di dalam kita beragama Islam, sehingga apapun yang kita pelajari di majelis taklim atau ketika kita bersendiri dengan membaca buku, membaca artikel di gadget kita tidak mudah terpengaruh. Kita bisa mendapatkan faidah lebih, sehingga kita sibuk dengan ilmu kemudian untuk mengamalkannya, tidak sibuk membantah syubhat. Kemudian karena Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka tatkala seorang di antara kita ta'abbud, beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran dengan adab-adab yang kita pelajari ini, mengucapkan alif lam mim, maka dia mendapatkan berapa pahala? Berapa? 30. Karena satu hurufnya satu kebaikan, dan ini ada 3 huruf, maka 3 kali 3 dikali 10, 1 kali 3 kali 10, yaitu 30 pahala. Oleh karena itu para ulama sangat semangat di dalam mempelajari Al-Quran, di dalam membacanya, dan di dalam mengajarkan dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, tilawatul Quran ala toharah. Disunahkan bagi kita untuk membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, bebas dari hadas. Kata beliau, wa huwa a'dhamu lil ajr, dan dalam keadaan suci kita membaca Al-Quran itu paling besar pahalanya daripada kita membacanya dalam keadaan tidak bersuci, dalam keadaan berhadas.
Wa akmalu ayyakunal insanu mutatahhiran wa huwa yaqra'ul Qur'ana fa in qara'a ala ghairi wudu' jaza. Kata beliau, dan membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersuci itu lebih sempurna ya, keadaannya. Dan apabila seorang itu membacanya dalam keadaan berhadas, maka boleh. Ini disebutkan ada perselisihan di kalangan para ulama. Wa dzalika idza kana yaqra'u ala dhahri qalbin. Wa amal qira'atu minal mushafi fa ala hasabi ma yali fil adab rabi. Kata beliau, dan pembahasan ini yaitu disunahkan membaca Al-Qur'an di dalam keadaan bersuci karena pahalanya lebih sempurna, lebih agung. Itu apabila kita membacanya dengan hafalan kita. Adapun membaca dengan kita memegang mushaf, kata beliau, ada di adab yang keempat. Maka adab yang keempat adalah tatahhur limasil mushaf. Dianjurkan, dan ini diperselisihkan para ulama, untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Ya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Janganlah ada yang memegang Al-Qur'an ini kecuali orang yang bersuci, orang yang suci. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, dan hadis ini diperselisihkan dari kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini sahih. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memegang Al-Qur'an sedangkan dia dalam keadaan berhadas. Adapun sebagian para ulama mengatakan hadis ini dhaif karena ada cacatnya meskipun masyhur. Maka kalau hadisnya dhaif, maka tidak boleh diamalkan. Maka boleh bagi seorang untuk memegang mushaf. Maka ini menjadi sebab perselisihan di kalangan para ulama, dan jumhur, mayoritas para ulama adalah berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu disyariatkan kita atau wajib untuk bersuci terlebih dahulu sebelum membaca Al-Qur'an dengan memegang mushaf. Adapun HP, wallahu ta'ala alam, bukan mushaf. HP, gadget itu aplikasi Al-Qur'an, wallahu ta'ala bukan Al-Qur'an. Meskipun begitu, hendaknya kita ikram, ta'zim kepada Al-Qur'an. Tatkala kita misalnya masuk ke dalam WC, jangan membuka aplikasi Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kelima, istiqbalul kiblah. Adab yang kelima membaca Al-Qur'an adalah disunnahkan kita untuk, atau dianjurkan untuk menghadap kiblat. Wa qad dzakara dzalika jama'atun minal ahli ilmi. Dan hal ini disebutkan oleh sebagian dari kalangan ahlul ilmi, kan Nawawi ghairihi, semisal Imam Nawawi rahimahullah dan selain beliau. Fa in lam yastaqbil qiblata jaza lahul qiraah. Seandainya seorang membaca Al-Qur'an tidak menghadap kiblat, misalnya ketika dia mengendarai mobil karena macet ya, dia ke arah utara, Surabaya misalnya, maka boleh, ini kesepakatan para ulama, boleh membaca Al-Qur'an menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Hanya saja para ulama semisal Imam Nawawi rahimahullah dan selain beliau menganjurkan supaya kita menghadap kiblat tatkala membaca Al-Qur'an. Wal istiqbaluha yakunu ada alil khusyu' wa afdalu min adam istiqbaliha. Dan kata beliau, dengan menghadap kiblat itu seorang itu lebih khusyuk, lebih khusyuk ketika membaca Al-Qur'an, dan lebih afdal daripada tidak menghadap kiblat. Jadi ini perkaranya mudah, luas. Adab sadis, adab yang keenam, tilawatul Quran jalisan. Dianjurkan membaca Al-Quran dengan duduk. Wa hadza ablaghu fi tawqiri kitabillahi ta'ala. Kata beliau, dan ini lebih mendekati
khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Wa ta'dhimi sya'airihi dan lebih mengagungkan Al-Qur'an. Fa in qara'a waqifan aw masyian jaza. Seandainya dia membacanya dalam keadaan berdiri ataupun dia dalam keadaan berjalan, tidak mengapa. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beliau berzikir, mengingat Allah, beribadah kepada Allah secara mutlak dalam segala keadaan beliau. Maka dari hadis ini beliau senantiasa berzikir kapanpun, dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan hadas, dalam keadaan duduk ataupun berdiri atau berbaring dan seterusnya. Mutlak, kecuali ada dalil yang mengharuskan berpaling dari hal tersebut. Ini harus difahami. Kemudian adab sabi, adab yang ketujuh, at-tasawwuk, yaitu bersiwak. Li tadyibi raihatil fam alladhi yakhruju minhu kalam Allah, yaitu supaya mensucikan aroma mulutnya, yang mulut itu tatkala membaca Al-Quran mengeluarkan kalamullah. Fa fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza qama ahadukum yusalli minal laili falyastaq. Sesungguhnya salah seorang dari kalian tatkala berdiri untuk sholat malam, maka dia itu seakan-akan apa? Didekati oleh malaikat. Atau bukan seakan-akan ya, didekati malaikat. Fa inna ahadakum idza qara'a fi sholatihi wada'a malakun fahu ala fihi. Dan ini perkara ghaibiyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang dari kalian tatkala membaca Al-Qur'an ketika sholat. Jadi di sini ada kekhususan, yaitu apa? Membaca Al-Qur'an tatkala sholat. Maka malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang yang berdiri sholat membaca Al-Quran. Bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kita tidak melihat malaikat dan sahabat pun tidak bertanya. Maka wajib bagi kita beriman dengan lafadznya, memahami sebagaimana makna bahasa Arabnya, dan tidak membagaimanakan atau bersusah payah untuk mencari-cari takwilnya. La yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famul malak. Dan tidaklah satu pun keluar dari ayat yang dibaca oleh seorang kecuali malaikat itu masuk ke dalam mulut orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat tersebut. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan fadilah yang lebih besar dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan kita sholat. Jadi misalnya kita ingin murojaah, membaca surat An-Naba misalnya, maka boleh bagi kita untuk apa? Atau dianjurkan untuk kita membacanya dalam keadaan duduk sendiri, tidak sholat. Dan lebih afdal kita membaca surat An-Naba itu dengan sholat. Setelah membaca Al-Fatihah kita baca surat An-Naba. Wallahu a'lam. Kemudian adab yang ke-8, al-qira'atu tartila, membaca Al-Quran dengan bacaan tartil. Apa makna tartil? Wa dzalika bi qira'atil Quran ala mahal wa iqamati alfadhihi wa hurufihi. Itu dengan perlahan-lahan, bertahap. Setiap ayat berhenti, dan ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Jadi beliau senantiasa berhenti di ujung ayat, mengambil nafas, kemudian beliau melanjutkan. Meskipun boleh bagi kita membaca ayat, 2 ayat, 3 ayat dalam satu tarikan nafas. Ya, boleh menyambung. Misalnya qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat, 1 nafas. Boleh? Boleh. Namun sunnah tatkala kita membaca Al-Qur'an sebagaimana Nabi SAW. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ini sunnah. Yang jadi masalah ketika sholat tarawih, membacanya sangat cepat. Bahkan Indonesia membuat rekor ya, sholat tarawih tercepat. Dan saya tidak melihat ada dari negara lain. Hanya di Indonesia membaca 23 rakaat hanya dalam waktu 6 menit. Bisa dibayangkan seperti apa sholat 6 menit 23 rakaat. Kita sholat subuh saja berapa? 10 menit atau 15 menit. Ini ada kaum muslimin di Indonesia, saudara kita, sholat 23 rakaat hanya 6 menit. Bahkan ada yang buat rekor berapa? 20 detik 1 rakaat. Nas'alullah salam al-afiyah. Ini adalah tipuan dari syaitan. Kita tidak memperbanyak amalan, kecuali begitu pula kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-adabu tasawuf ya. Sudah. Adab yang ke-8 yaitu tartil, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membacanya dengan tartil. Semisal Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan rotillah di dalam Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar-benar membaca tartil. Para ulama menjelaskan makna tartil di sini adalah menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagaimana Allah turunkan, sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan sebagaimana yang Rasulullah bacakan kepada para sahabat. Itu tartil. Maka hurufnya harus sesuai dengan huruf yang diucapkan, lafadznya juga begitu, harokatnya juga begitu. Ini namanya tartil. Adapun kecepatan membaca, seandainya cepat ya, kemudian dia tetap memperhatikan hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, hak hurufnya, kemudian panjang pendeknya, harokatnya, maka dikatakan tartil pula. Jadi bukan tartil itu membacanya sangat panjang, dipanjang-panjangkan. Tidak hanya itu. Selagi seorang muslim membaca Al-Quran dengan memenuhi hak-haknya, maka dia telah mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan cara tartil. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, yatlunahu haqqa tilawatih. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 121, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka itu membaca kalamullah dengan sebagaimana mestinya. Beliau membawakan tafsir dari sebagaimana mestinya, ay yurauna ahkama qiraatihi wa tilawatihi, yaitu memperhatikan hukum-hukum bacaan Al-Quran, wa yuqimuna alfadhahu wa hurufahu, dan memberikan hak lafaz-lafaz dan huruf-huruf Al-Quran, wa yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu. Tidak hanya sebatas itu, kata beliau, termasuk tartil membaca Al-Quran sebagaimana mestinya adalah menghalalkan apa yang di dalam Al-Quran itu halalkan. Allah menghalalkan nikah, maka ketika kita membaca Al-Quran wajib kita menghalalkan pernikahan. Allah mengharamkan zina, maka wajib tatkala kita membaca Al-Quran mengharamkan perzinahan, dan seterusnya. Wa yattabi'unahu wa ya'maluna bima ja'a fihi. Kata beliau, termasuk membaca sebagai mestinya adalah mengikuti ajaran Al-Quran dan mengamalkan apa saja yang dibawa oleh Al-Quran di dalam lafaz-lafaznya. Begitu pula tafsirnya. Ini untuk membantah orang-orang inkarus sunnah. Faqulu hadza min tilawatil Qur'an haqqa tilawatih. Kata musannif rahimahullah, dan setiap yang disebutkan tadi adalah termasuk membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Jadi kita memperhatikan, ya syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita membaca Al-Quran mulailah dari saat ini bukan sekedar khatam. Karena Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
syahrul ramadhana. Kemudian unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada petunjuk, pembeda antara hak dan yang batil, Al-Furqan. Sehingga Al-Qur'an Allah turunkan bukan semata-mata untuk kita ta'abbud bil qiraatih, bukan semata-mata kita beribadah dengan membacanya, tetapi kita menggunakan Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya dan mengamalkannya, karena di dalamnya ada petunjuk. Oleh karena itu orang kenapa hafal Al-Qur'an kok membunuh, semisal Abdurrahman ibnu Muljam. Siapa dia? Siapa? Sang pembunuh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Muljam dipuji hafalannya oleh Umar bin Khattab Ar-Rasyid As-Sani. Ternyata dia penghafal Quran. Nyatanya akidahnya rusak. Apakah karena Al-Qur'annya? Apakah karena dia menuduh menghafalkan Al-Qur'an sehingga dia nggak good looking lagi? Sehingga dia tersematkan teroris karena Al-Qur'annya? Bukan. Tapi karena dia meninggalkan memahami Al-Qur'an. Ini penting. Jadi janganlah kita bercita-cita sekedar menghafal Al-Qur'an. Hendaknya kita menambahkan ya hafal Quran dan berusaha untuk mempelajari isinya untuk kita amalkan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang ke-9, tahsinus sauti bil qiraah. Hendaknya kita memperbagusi suara kita dengan membuat nada. Mestinya bahasanya biasa, kita buat semerdu mungkin. Ini termasuk sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah, perbagusilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Yaitu dengan bacaan lantunan bacaan kita. Fa inna sautal hasan yazidul Qur'an hasanan. Karena suara yang baik tatkala membaca Al-Qur'an menambah pada Al-Qur'an itu kebaikannya. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Tidak disebutkan oleh para nabi yang dahulu membaca kitab-kitab selain Al-Qur'an, misal Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, itu membacanya dengan tahsin, dengan suara yang bagus. Sedangkan Al-Qur'an justru Nabi SAW memerintahkannya untuk memperbagusinya tatkala membacanya. Maka tidak wajib kita tatkala membaca kitab-kitab terdahulu, entah itu kitab At-Taurat, Injil, Zabur, untuk apa? Kita melantunkan dengan cara ada iramanya, ada lantunannya, sebagaimana kita membaca Al-Quran. Tidak disyariatkan. Namun tatkala kita membaca Al-Quran, kita disunnahkan untuk tahsinus saut, memperbagusi lantunan suara kita. Berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ad-Darimi dan Imam Hakim serta Baihaqi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Kemudian adab yang ke-10 adalah at-tahazzun wa takhasyu'. Hendaknya kita berusaha sedih, berusaha khusyuk tatkala kita membaca Al-Qur'an. Tentunya tanpa takalluf, tidak memberat-beratkan diri kita. Tidak pula riya karena ingin dilihat orang, atau sum'ah karena ingin diperdengarkan bacaan kita. Dan ini adalah urusan hati yang sangat berat. Diuji kita dengan suara kita tatkala kita membaca Al-Qur'an untuk orang lain di dalam sholat, entah itu sholat 5 waktu ataupun sholat tarawih. Perhatikan, karena apa?
yang dicari apa? Sholat di sana itu loh. Suara imamnya Masya Allah. Ini ujian bagi imam tersebut. Hatinya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia memperbagusi bacaan Al-Quran tatkala dia mengimami sholat tarawih? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW perintahkan, ataukah karena riya atau sum'ah? Anak-anak, ya, karena hal tersebut sangat mendekatkan diri kita kepada syirkun asghar, syirik kecil. Kecil Ustaz, iya kecil namanya, besar dosanya. Bahkan Nabi SAW lebih khawatir kepada kita syirik kecil ini daripada Dajjal. Karena Dajjal muncul, kita semua bisa membaca. Di antara dua matanya ada huruf ka, fa, ra, dibaca kafir. Orang yang bisa baca Arab, bahasa Arab, ataupun tidak bisa baca tulisan Arab. Ciri-cirinya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Matanya picek sebelah kanan, yang kiri bisa lihat, bukan satu matanya, ya. Kemudian dia gemuk, rambutnya keriting. Kemudian dia membawa api, air, menguji manusia dengan hal tersebut. Dia bisa menumbuhkan tumbuhan, dia bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, bisa menahan tumbuhan hidup dari bumi ini. Disebutkan oleh Nabi SAW. Adapun riya, Rasulullah SAW tidak bisa melihat hati kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, khusyuk di dalam membaca Al-Quran harus senantiasa kita perhatikan. Bukan sekedar kita khatam Al-Quran. Dan termasuk sebab khusyuk tatkala kita membaca Al-Quran adalah kita memahami isi yang kita baca, memahami makna ayat yang kita lantunkan. Oleh karena itu kami sarankan, kami nasihatkan kepada kami dan antum semua atau para pemirsa dari kajian ini untuk membaca Al-Quran bersama minimalnya terjemah Depak, Departemen Agama Republik Indonesia. Ini yang standar. Kalau ada majelis tafsir cepat, tafsir ringkas, ada, saya sarankan antum untuk membaca Al-Quran beserta ikut kajian itu. Syukur-syukur kita menyiapkan waktu luang khusus membaca tafsirnya. Wallahu a'lam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW bersabda tentang adab yang ke-10 ini, ahsanun nasi qira'atan alladzi idza qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi rahimahullah, sebaik-baik manusia di dalam membaca Al-Quran adalah yang tatkala membaca Al-Quran engkau melihatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita membaca Al-Quran, di antara kita semuanya membaca Al-Quran. Yang terbaik kata Nabi SAW dalam hadis ini adalah yang paling khusyuk kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apa buktinya? Kita sampaikan di adab yang ke-11, yaitu al-buka'u wat-tabaki. Al-buka'u at-tabaki, yaitu menangis. Ini salah satunya, salah satu tanda khusyuk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hamba-hambanya yang beriman. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tersungkur, tidak kuat jiwanya, sehingga tunduk dengan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, sujud dan menangis. Bahkan dalam surat Al-Hasyr, seandainya Al-Quran Allah turunkan kepada gunung,
maka gunung itu kan hancur karena khosyah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis apa? Faham. Karena khosyah itu takut yang dilandasi oleh ilmu. Maka tanda orang yang khusyuk tatkala membaca Al-Qur'an adalah dia menangis karena faham apa yang dia baca, bukan nangis karena kelilipan, atau bukan karena menangis mikir hutangnya, bukan menangis karena anaknya sakit. Jadi yang dimaksud di sini nangis adalah nangis karena khasyah. Wallahu ta'ala alam. Dan Allah juga mengatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhrunal azqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Qur'an diturunkan, apabila tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dari kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an, itu mereka tersungkur, wajah mereka tersungkur, takut dalam keadaan sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sambil mereka itu tatkala sujud khusyuknya dibacakan Al-Qur'an, mereka mengucapkan Maha suci Rabb kami, bahwasanya janji Rabb kami itu benar-benar akan Allah penuhi, yaitu apa? Ampunan rahmat bagi orang-orang yang mau mengambil hikmah di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka tersungkur wajah-wajah mereka, dahi-dahi mereka, hati mereka, dan bertambah khusyuknya mereka tatkala ditambahkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami apa yang kita baca, faham bahasa Arab. Meskipun apa? Para ulama berselisih, wajibkah kita belajar bahasa Arab atau tidak. Namun tatkala kaitannya dengan ibadah, maka di situ la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban itu tidak bisa sempurna, maka sesuatu yang menyebabkan wajib itu sempurna akan menjadi wajib. Kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat itu wajib, wajib khusyuk, wajib memahami makna-maknanya, karena di dalam kita ibadah kepada Allah dan berdoa. Maka memahami Al-Qur'an wajib. Dan tatkala kita tidak bisa memahami Al-Qur'an kecuali kita mempelajari bahasa Arab kaitannya dengan yang kita baca, maka hukumnya wajib ikut. Ini yang perlu kita fahami. Wallahu ta'ala alam. Kemudian termasuk tanda khusyuknya hati tatkala kita membaca Al-Qur'an adalah kita at-tadabbur wat tafakkur. Dan ini adab yang ke-12. Hendaknya kita tatkala membaca Al-Qur'an tadabbur, yaitu memperhatikan hukum-hukum bacaan dan makna yang Allah sampaikan kepada kita. Begitu pula tafakkur, memikirkan apa yang Allah sampaikan ini. Karena Allah muliakan kita dengan tafakkur kita, kemampuan kita untuk memahami. Beda dengan hewan, kita bacakan Al-Qur'an, ya dia diam, khusyuk. Tapi apa? Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk di sini adalah tadabbur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan apa yang Allah inginkan dari ucapannya tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tatkala kita membaca Al-Qur'an ataupun dibacakan Al-Qur'an, bagi yang tidak mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Kenapa mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Atau jangan-jangan di hati mereka karena tidak mau tadabbur itu ada hati yang terkunci. Kalau kunci ini kita bobol bisa, kita panggil tukang kunci bisa, tapi hati dibobol bagaimana? Sedangkan orang lain membobol hati kita terlarang, membunuh.
kita merusak hati orang, membuka dadanya, membelah. Tidak mungkin, karena ini adalah masalah keimanan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan sekali lagi tatkala kita membaca Al-Qur'an, berusaha untuk menambah waktu untuk memahami apa yang kita baca. Kemudian yang ke-13, as-su'alu wal isti'adzatu wa nahwu dzalik. Dianjurkan bagi kita untuk berdoa dan isti'adzah tatkala kita membaca Al-Qur'an. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Muslim, kana Nabi SAW idza marra bi ayati khaufin ta'awwadha. Ini termasuk sunnah. Bahwasanya Nabi SAW tatkala membaca Al-Quran dan melewati ayat-ayat yang isinya takut, menakutkan tentang azab, tentang siksaan, maka beliau, kata Hudzaifah, ta'awwadha, berlindung kepada Allah. Wa idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Dan tatkala Nabi SAW membaca Al-Quran melewati ayat-ayat tentang rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, beliau sa'ala, minta rahmatnya Allah. Wa idza marra bi ayatin fiha tanzihullahi sabbaha. Dan tatkala Nabi SAW melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada pensucian Allah dari sifat kurang, atau disucikan Allah dengan menyebutkan sifat kesempurnaannya, maka Nabi SAW pun bertasbih. Maka bagaimana orang yang membaca Al-Quran dengan sangat cepat, Al-Fatihah satu nafas, apakah dia bisa minta saya sanksi untuk dia melakukan sunnah ini, minta kepada Allah, berlindung kepada Allah? Sangat sulit. Dan ini adalah termasuk sunnah yang mulai ditinggalkan. Kemudian adab yang ke-14, sampai jam berapa ini? Adzannya jam berapa? 3:06, setengah 6. Iya, kurang 5 menit ya, diingatkan biar kita bisa persiapan. Adab yang ke-14, al-qira'atu bil lisani ma'a huduril qalbi. Membaca Al-Qur'an itu dengan lisan, dengan apa? Menghadirkan hati. Jangan sekedar karena hafal membaca, ya karena apa? Ini apa di luar kepala, kalau bahasa kita itu keluar begitu saja, ya nggak ada salahnya, boleh. Tapi apa? Dengan menghadirkan hati, berarti apa? Kita mentadaburinya, kita akan khusyuk. Ya. Karena sebagian, kami melihat ada sebagian saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepadanya, karena dia hafal Quran sambil main gadget, dia membaca Al-Quran dari awal sampai akhir selama bulan Ramadan itu, karena dia hafal Al-Quran. Ini adalah tipuan syaitan. Syaitan memperdayanya, sekedar menghafal, tidak mau mengambil pelajaran dari hafalannya. Nas'alullah salam al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal semisal ini. Karena penting dari Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi apa yang Allah sampaikan. Pahala bacaan itu ibaratnya bonus. Kalau kita baca koran dapat faidah, maka kita dapat faidah, tapi apa? Tidak dapat pahala. Adapun baca Al-Quran, bacanya aja sudah dapat pahala, apalagi memahaminya, menghafalkannya, atau lebih-lebih mengamalkannya. Ini yang harus kita jadikan konsep di dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Kemudian adab yang ke-15, maddus sauti bil Quran, memanjangkan suara. Jadi tidak terburu-buru di dalam kita membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW yamuddu sautahu bil Quran. Sallallahu alaihi wasallam memanjangkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah contoh
yang disampaikan oleh para ulama tatkala menjelaskan hadis ini. Jadi dipanjangkan di ujung ayatnya. Begitu pula tetap memperhatikan hukum tajwid atau ilmu tartil qiraahnya. Kemudian yang ke-16 ada mutakalluf wa taqaur fi asna'il qiraah. Tidak berlebih-lebihan, tidak memberat-beratkan di dalam kita membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang kita ingin mengikuti qori ini, qori itu dengan apa? Memaksakan diri kita. Ini qori'nya ini satu ayat saja, satu nafas. Ya, maka dia tidak mampu. Dia memaksakan dirinya sehingga dia meniru qori ini apa? Karena bukan niru bacaannya tapi meniru nadanya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama termasuk hal yang tercela. Kalau dia sampai merubah maknanya maka jatuh dalam dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-16 17 alla yahtim fi aqalli min salasati ayyam. Hendaknya kita tidak menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan menghatamkan kurang dari 3 hari pasti kita tidak bisa mengambil tadabburnya. Baca cepat saja apa? Belum tentu kita baca lambat saja. Ketika imam tarawih membaca, kita aja kadang-kadang tidak bisa tadabbur karena nggak paham. Apalagi apa? Baca cepat. Yang lambat aja nggak bisa ngambil apa tadabburnya, apalagi yang cepat. Oleh karena itu wajib kita memperhatikan adab ini. Kemudian adab dalilnya dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada beliau, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Hei Abdullah ibnu Amr, bacalah Al-Quran itu khatam setiap bulan. Ya, maka beliau mengatakan saya mampu. Ya udah kalau begitu setiap pekan khatam 7 hari. Beliau mengatakan mampu ya Rasulullah. Ya, istata'tu, saya mampu. Maka Rasul mengatakan kalau kamu masih mampu ya udah baca Al-Quran dalam 3 hari. Beliau masih mengatakan Abdullah radhiyallahu anhu masih mampu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan la yafqahu man yaqra'uhu fi aqalli min salasin. Kata Nabi SAW tatkala mendengar bahwasanya Abdullah mengatakan ya Rasulullah saya masih mampu menghabiskan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan memahami Al-Quran siapa saja yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir kurang dari 3 hari. Hadis ini jangan sekali-kali kita tabrakkan dengan perbuatannya para ulama. Ya, Ustadz, antum ini jangan sok tahu. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Al-Quran. Imam Ahmad lebih. Imam ini, imam itu bisa khatam 1 hari itu sekian kali. Itu urusan imam itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita adalah dengan hadis ini. Dibawa kemana kita? Apakah kita faham, faqih di dalam masalah Al-Quran sebagaimana Abdullah bin Amr yang dia sahabat, kemudian dia puasa Daud, malamnya senantiasa sholat tahajud, membaca Al-Qurannya 3 hari khatam, nikah di umur belasan tahun, jihad bersama bapaknya menaklukkan negeri Mesir. Apakah antum seperti itu? Ya antum bisa jawab sendiri. Dan yang terakhir, wallahu alam, ya, yang penting adalah al-amalu bil Quran. Kita mengamalkan Al-Quran. Karena Nabi SAW telah mengadu dan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura.
Berkata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, dicampakkan. Dicampakkan apanya? Dicampakkan amalnya. Kenapa? Hari ini banyak pondok tahfidz, banyak yang menghafal Quran, kok keadaannya tambah parah. Itu tanda, indikasi, saya tidak menghukumi. Itu indikasi bahwasanya apa? Mengamalkan Al-Quran belum sebanyak menghafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita pelajari, apa yang kita amalkan. Mudah-mudahan qiraah Al-Quran kita selama di bulan Ramadan, amal ibadah kita, sedekah kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah cita-cita terbesar kita tatkala kita menjelang bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan tetap cita-cita itu tersampaikan, tetap di atas langit kita sampaikan kepada Allah di luar bulan Ramadan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Mudah ini. Kita hanya murajaah saja. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.